Salam dari Singapura. Nalar otak memang sering bawaan dari lahir dari kandungan ibumu. Kalau dari kandungan ibumu kau sudah punya nalar tinggi, maka kau akan cepat nangkap esens, substansi permasalahan. Yaitu, sekarang Ahok teriak-teriak akan membongkar kasus Pertamina, dia mau sebagai saksi di kejaksaan. Pertanyaannya, berarti dia punya bahan yang sangat banyak untuk dibongkar. Ya kenapa dulu dia tidak bongkar? Saya ingat persis waktu dia mundur sebagai komisaris utama Pertamina, saya ada chat dengan Menteri BUMN di mana beliau menginformasikan pengunduran diri dari Ahok belum disahkan oleh RUPS karena menunggu RUPS Pertamina yang mensahkan bonus Ahok sebagai komisaris utama yang miliaran rupiah. Kalau sekarang dia punya bahan untuk dibongkar, kenapa dulu dia tidak bongkar? Kalau kau punya otak dari kandungan ibumu, kau akan ngerti pertanyaan saya. Belajarlah untuk memakai otakmu. Halo sahabat netizen seluruh Nusantara. Ya, kali ini saya akan mengomentarin pertanyaan dari beberapa rekan-rekan di inbox saya. Ya Pak Romi, bagaimana menurut Anda tentang Hotman Paris yang berkomentar tentang apa yang dilakukan oleh Pak Ahok untuk Pertamina? Oke, pertama saya akan mengancungkan jempol dulu buat Pertamina yang sudah meraih peringkat pertama untuk liga korupsi di Indonesia ya. Kalian memang adalah orang-orang yang hebat ya. Orang-orang yang hebat bertahun-tahun mengkuras uang di negara ini ya. Sekali lagi saya bilang selamat buat Pertamina. Ya, tentang Abangda Hotman Paris Hutapea ya. Seorang lawyer yang ternama, ya hingar-bingar, memiliki banyak klub malam, ya memiliki banyak aspri, memiliki banyak mobil-mobil mewah ya. Tapi ingat, Anda belum ada kontribusi apapun buat negara ini. Anda harus ingat, sebagaimanapun dengan orang Ahok ya, orang yang tidak memikirkan jabatan, tidak pernah takut mengambil resiko untuk kebenaran, apalagi hukum di Indonesia ini. Ya, netizen atau rakyat Indonesia pasti lebih memenangkan Ahok daripada Anda. Itu komentar dari saya. Kita lihat jejak rekamnya seorang Hotman Paris. Dia berhasil membela ya perampok-perampok di Indonesia ini. Bahkan raja-raja narkoba dia berhasil membelanya. Kita lihat Teddy Minahasa di Sumatera Barat. Ya, Hotman Paris sangat berperan untuk membelanya. Kita lihat juga orang-orang illegal logic di Medan. Ya, saya nggak mau sebut nama ya, tapi Hotman Paris berhasil untuk memenangkannya dalam kasus perkara pencurian lahan hutan ya. Luar biasa ya. Anda punya track record yang bagus untuk membela seseorang, tapi maaf, Anda belum punya kontribusi apapun buat negara ini. Tapi sebaliknya dengan Pak Basuki Cahayapurnama alias Ahok ya, dia memang sudah punya track record. Biarpun dipandang buruk karena dia hanya kasar bicara, mungkin keras bicara, tapi ingat, hal inilah yang sangat berkontribusi di negara ini. Ini yang kita mau, ini yang rakyat mau. Siapa yang berani tegas buat negara, bukan kepentingan pribadi. Itu dari saya, Insinyur Romi HS. Salam dari Medan. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu di video kali ini kita akan berbicara tentang kasus korupsi yang banyak diperbincangkan di media sosial dan mengenai tanggapan Hotman Paris soal statement Ahok terhadap kasus korupsi di PT Pertamina. Tentu ini sangat menarik dan kita sadari bahwasannya Ahok bukan jajaran dari kabinet Prabowo Subianto dan dia tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun Ahok secara terang-terangan membongkar dan memiliki data soal mafia-mafia di Pertamina. Tentu masyarakat juga berharap dan segera dibongkar oleh Ahok
agar kita sebagai masyarakat dapat mengetahui siapa sih mafia-mafia yang bekerja sama dan sangat menghabiskan uang negara ini. Hotman Paris belak-belakan semprot Ahok bicara soal kasus korupsi Pertamina. Pengacara Hotman Paris angkat bicara soal kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina. Hal ini disampaikan melalui unggahan Instagram pribadi Hotman Paris. Tentu teman-teman juga sudah mendengarkan tadi apa yang dibicarakan oleh Hotman Paris tersebut, dan dia memberikan ilustrasi terhadap Basuki Purnama tersebut, dan masyarakat juga berkomentar terhadap statement Hotman Paris tersebut dan tidak layak seperti itu. Dan tentu kita bisa lihat bahwasannya kinerja Ahok sebagai mantan komisaris Pertamina, tentu dia sangat belak-belakan dan bekerja secara terang-terangan. Dan kini kenapa di saat Ahok tidak menjabat lagi sebagai komisaris Pertamina dan saat ini dia membongkar data-data siapa pemain dan siapa mafia-mafia di PT Pertamina tersebut. Namun kita tidak tahu, tapi yang kita tahu adalah bahwasanya Ahok orang yang sangat tegas dan sangat pemberani. Hotman Paris menyinggung peran Basuki yang pernah menjadi komisaris Pertamina. Tentu kita sudah mendengarkan tadi di awal video. Menurut Hotman, Ahok berhak melakukan pemeriksaan bila mencurigai adanya pelanggaran. Terlebih kasus tata kelola minyak mentah ini terjadi di kala Ahok masih menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Seorang komisaris berhak melakukan pemeriksaan apabila ada pelanggaran apapun. Apabila kalau ada indikasi pelanggaran mega permainan campur bensin di Pertamina, ujar Ahok di akun Instagramnya tersebut. Namun siapa sangka bahwasanya Hotman Paris sebagai pengacara banyak dapat kritikan dari warganet karena statement yang dilontarkan oleh Hotman Paris tersebut kurang relevan. Ya, tentu kalau kita lihat dalam situasi politik saat ini memang tidak ada namanya untuk kepentingan negara, melainkan untuk kepentingan individu. Kalau kita lihat teman-teman, tentu kita juga berharap untuk KPK untuk lebih lagi untuk menegakkan hukum secara tajam. Jangan sampai hukum Indonesia ini sangat lemah. Kalau kita lihat memang berbagai macam kasus-kasus ini yang sangat merugikan negara tentang pengoplosan minyak Pertamax lah dan PT Timah lah dan berbagai macam teman-teman. Tentu siapakah yang di sana bermain? Ya pejabat-pejabat di sana. Tentu orang-orang seperti itu pun pastinya ada backingannya. Tentu inilah yang kita harapkan bahwasanya data dari Ahok tersebut segera dibongkar agar masyarakat mengetahui siapa mafia-mafia yang bermain di PT Pertamina tersebut. Kita juga berharap untuk Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan bekerja secara terang-terangan dan untuk kepentingan masyarakat dan segera untuk membasmi orang-orang yang menghabiskan uang negara yang merugikan masyarakat. Tentu bukan hanya Hotman Paris saja yang mengomentari tentang kasus korupsi ini, banyak sekali dengan pengawat-pengawat politik dan teman-teman yang lainnya juga mereka sedang mengomentari penyampaian atau statement dari Ahok tersebut. Tentu di masa jabatan Jokowi di saat dia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kenapa di masa jabatannya banyak sekali kasus-kasus ini terbongkar? Kenapa di saat Jokowi sebagai presiden kasus tersebut tidak terbongkar, melainkan di saat Prabowo Subianto sebagai presiden malah banyak yang terbongkar? Apakah
Pak Jokowi sebagai mantan presiden tidak berani membongkar tersebut, apakah dia juga memiliki backingan di sana? Apakah Pak Jokowi juga bermain di sana? Tentu kita juga berharap terhadap KPK segera memeriksa Jokowi Dodo. Tentu dengan kasus-kasus ini sangat dibutuhkan ketegakan lurusan dan ketegakan instansi polisi. Tentu keadilan harus bergerak secara undang-undang, teman-teman. Jadi mungkin sekian video ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.